Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang Ibu-ibu. Terima kasih telah bisa hadir dalam pertemuan ketiga kita dalam pertemuan kelompok yang merupakan salah satu pertemuan yang wajib Ibu ikuti selaku KPM PKH, yang merupakan pertemuan ini adalah komitmen dari Ibu-ibu selaku penerima manfaat program Keluarga Harapan. Jadi sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, adapun nanti judul dari modul atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang kesehatan dan gizi. Jadi sebelum kita membahas modul ini, kami terlebih dahulu akan meminta kepada ibu-ibu sekalian untuk mengingat kembali pelajaran yang telah kita sampaikan dalam pertemuan bulan lalu. Jadi dalam pertemuan bulan lalu apa judul dari modul kita? Kalau nggak salah kemarin pertemuan kita yang kedua yaitu modul 2, apa judulnya Ibu? Oh ya, tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi tolong Ibu-ibu, silakan bagi Ibu yang mau atau yang berkenaan ingin menjelaskan kembali, mengulang kembali, silakan. Siapa Ibu yang mau? Oke ya, terima kasih. Jadi Ibu, kita jangan sampai lupa dari hasil pertemuan kita bulan lalu. Artinya pertemuan kita bulan lalu itu diterapkan di rumah, kami juga akan mengulang kembali. Itu kemarin judulnya pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, yang mana modul tersebut terdiri dari 3 sesi kemarin. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan keluarga, sesi kedua cermat meminjam dan menabung, sesi ketiga memulai usaha. Jadi Ibu-ibu terapkan semua pelajaran yang telah kita bahas bersama-sama. Jadi yang mana kita masuki ke dalam modul 3 yaitu kesehatan dan gizi. Dalam modul 3 ini juga terbagi daripada 3 sesi. Sesi yang pertama itu kita akan membahas pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Sesi keduanya nanti kita akan membahas tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, dan sesi ketiga kita akan membahas kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi kita akan membahas satu persatu dari sesi atau dari materi yang telah kami sampaikan. Sebelumnya saya ingin tanya dulu sama ibu-ibu sekalian, ada nggak yang di sini ibu-ibunya yang hamil? Ada? Oh ada ya. Oh, ibu siapa? Oh iya. Jadi mungkin nanti ini adalah bisa menjadi panduan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian juga panduan untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan atau lagi dalam keadaan menyusui, dan juga panduan ibu-ibu yang mungkin sekarang atau akan berencana untuk hamil kembali. Mungkin ini adalah ilmu yang bisa nanti diterapkan di keluarga kecil ibu-ibu di rumah. Jadi seperti itu. Baiklah, untuk pertemuan sekarang kita coba membahas dulu, diskusikan kembali pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Yang mana di dalam pertemuan ini kami juga minta nanti keaktifan ibu-ibu untuk menceritakan kondisi ataupun kejadian yang ibu-ibu alami selama ini, yang mungkin kejadian tersebut bisa jadi itu adalah kejadian yang pertama kali ibu alami atau yang udah sering ibu alami, ataupun kejadian itu nanti bisa jadi menjadi sebuah pelajaran yang baru bagi saya. Artinya kita saling berbagi tentang pengalaman yang kita miliki.
Artinya di sini kita diskusi permasalahan ibu-ibu, kemudian apa-apa yang ibu lakukan. Oke. Tapi sebelumnya saya juga akan menyampaikan dulu materinya, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi ibu-ibu harus lebih paham tentang penyebab masalah kesehatan atau gizi. Artinya terdapat dua faktor yang secara langsung mempengaruhi status gizi, yaitu mengkonsumsi makanan dan keadaan kesehatan atau penyakit infeksi. Kedua faktor ini saling berpengaruh. Rendahnya konsumsi makanan secara terus-menerus maka menimbulkan kekurangan gizi. Semakin lama terjadi kekurangan asumsi gizi maka bisa menimbulkan gizi buruk. Keadaan kesehatan yang kurang baik menimbulkan seseorang mudah mengalami penyakit, misalnya penyakit menular seperti diare atau infeksi saluran pernapasan. Penyakit menular yang dapat menimbulkan tergantung konsumsi makanan dan asupan gizi zat sehingga makanan tidak dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Jadi ya itu adalah merupakan salah satu ataupun faktor-faktor bagi ibu-ibu yang menyebabkan ibu-ibu itu terganggu kesehatan ataupun ibu-ibu ataupun anaknya yang menyebabkan kurangnya gizi. Kemudian terlebih dahulu kita harus lebih paham lagi gizi itu apa. Jadi dalam artian kita harus memahami apa itu definisi gizi, apa itu yang dikatakan gizi itu. Jadi di sini kami coba ingin terangkan bahwasanya gizi itu terbagi kepada dua. Yang pertama nanti ada namanya itu gizi makro, yang kedua ada namanya gizi mikro. Jadi yang gizi makro, saya jelaskan, gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dengan jumlah yang banyak. Jadi zat gizi itu yang ada dalam tubuh itu yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang banyak, itu namanya gizi makro. Oke, contohnya apa Ibu? Contohnya karbohidrat, protein, lemak. Sementara yang satu lagi adalah gizi mikro. Gizi mikro adalah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sedikit. Contohnya Ibu seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E dan K. Mineral seperti yodium, Fe, zinc, kalsium, dan lain sebagainya. Itu adalah vitamin ataupun gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk mikro. Jadi setelah Ibu tahu pembagian gizi, jadi kita harus paham juga apa masalah gizi tersebut. Jadi salah satu masalah gizi makro terdiri dari gizi kurang, itu gizi makro, gizi buruk, gizi kurus, pendek, dan gizi lebih. Sementara masalah di gizi mikro artinya nanti kekurangan gizi makro kita kurang, penyakitnya misalnya seperti gizi kurang, gizi buruk, kurus, pendek, dan gizi lebih. Sementara kalau kita kekurangan gizi mikro nanti akan menyebabkan kekurangan vitamin A atau gangguan akibat kurang radium, anemia, gizi besi, dan lain sebagainya. Itu adalah kemudian dampak daripada masalah gizi ibu-ibu. Kurang gizi pada awal kehidupan berdampak pada kualitas SDM. Jadi kalau kurang gizi pada awal nanti itu akan berdampak terhadap bayi atau terhadap anak ibu-ibu atau SDM. Beberapa fakta penelitian diketahui sebagai mana nanti yang saya jelaskan. Anak yang kurang gizi akan tumbuh lebih pendek dan melahirkan bayi kecil atau berat badan lahir rendah. Kemudian kurang gizi juga mengakibatkan berkembangnya kognitif atau nilai sekolah dan keberhasilan pendidikan. Artinya nanti kurang gizi itu bisa menghambat perkembangan kognitif atau nilai sekolah. Artinya di sekolah kalau kurang gizi artinya nanti di sekolah dia lambat berkembangnya gitu. Artinya mungkin lambat dia menangkap ataupun nanti dari IQ-nya mungkin agak lemah, kurang, tidak seperti anak biasanya. Kemudian kurang gizi juga itu pada usia di bawah 3 tahun menurunkan produktivitas pada usia dewasa. Jadi kalau kecilnya itu nanti kurang gizi, dia ada efeknya kepada anak setelah anak dewasa, mungkin itu.
Jadi jadi kita selaku ibu-ibu harus ada upaya untuk menanggulangi masalah gizi. Maaf, itu masalah gizi. Salah satunya adalah pendidikan gizi masyarakat. Jadi pendidikan gizi masyarakat seperti hal yang kita lakukan sekarang, artinya kita meningkatkan pengetahuan ibu-ibu atau pemahaman ibu-ibu dan kesadaran masyarakat atau kesadaran ibu-ibu akan pentingnya gizi bagi SDM. Makanya di PKH itu ada bantuan ibu hamil, bantuan untuk pelita. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti ketika ibu hamil ada bantuan itu, gunakanlah bantuan itu untuk keperluan gizi. Artinya seperti itu, jangan gunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian ibu harus memantau pertumbuhan anaknya, dengan mana cara ibu memantau, yaitu dengan membawa anaknya ke posyandu atau puskesmas atau ke bidan. Kemudian pemberian makanan tambahan atau pemberian kapsul vitamin A dengan dosis tinggi pada anak umur 6 sampai 59 bulan. Pemberian tablet tambahan darah TTD pada ibu hamil, menggunakan garam berbiodium di rumah tangga. Itu adalah bagian daripada upaya penanggulangan masalah gizi. Kemudian di dalam materi ini kita bahas masalah status gizi bagi kesehatan ibu hamil, misalnya kesehatan ibu-ibu sebagai penentu kualitas sumber daya manusia semakin jelas dengan adanya bukti bahwa status gizi dan kesehatan ibu pada masa prahamil, saat kehamilan dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis. Jadi periode 1000 hari yaitu 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi dilahirkan merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Artinya sangat penting pada 1000 hari kehidupan. Artinya ibu-ibu tolong diperhatikan pada usia 1000 hari kehidupan itu sangat penting. Kemudian tidak lupa pula ibu-ibu masa kehamilan itu juga penting. Jadi kewajiban ibu hamil salah satunya, jangan bagi yang ibu yang tadi yang hamil, ingat kewajiban ibu hamil itu melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak minimal berapa kali ibu? 4 kali selama kehamilan. Jadi jangan lupa ketika ibu hamil periksa kehamilan itu minimal 4 kali pada masa kehamilan. Kemudian minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan minimal 90 hari berturut-turut. Artinya ibu-ibu pada masa hamil tolong diperhatikan, ibu-ibu yang lagi hamil, kemudian memperoleh imunisasi tetanus toksit atau TT untuk mencegah tetanus pada bayi baru lahir. Itu kemudian yang keempat, mendapatkan konseling atau perorangan dan atau kelompok tentang pola konsumsi makanan bergizi, seimbang dan aman selama kehamilan. Kemudian mengkonsumsi garam berjodium. Kemudian dianjurkan memilih makanan yang telah difortifikasi, tidak merokok. Jadi ibu jangan sampai merokok gitu. Kemudian di daerah endemik malaria saat tidur menggunakan kelambu. Ibu hamil juga harus menghindari dari memakai atau pemakaian narkoba dan minuman keras. Artinya di sini ada kewajiban ibu-ibu ataupun yang ibu-ibu harus tinggalkan, kemudian yang ibu-ibu harus ikuti. Jadi nanti biar lebih lanjut kita juga akan coba berkunjung kepada puskesmas atau posyandunya. Nanti akan kita coba diskusikan lebih lanjut apa-apa yang menjadi kewajiban dan kebutuhan daripada ibu-ibu yang lagi hamil. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti dalam pertemuan kita yang akan datang kita lanjutkan kembali dan kita akan coba nanti membawa tenaga
bidan atau tenaga kesehatan hadir di sini biar bisa menjelaskan lebih lanjut tentang masalah kesehatan seperti apa ke depannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami banyak mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.